Shalom saudara dan saudariku yang terkasih. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah renungan bagi kita untuk sama-sama kita merenungi dengan judul Praise the Lord. Dalam surat Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 18 berbunyi, "Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku." Dari surat ini kita mendapatkan suatu contoh kondisi seorang nabi yang mengalami kondisi tertekan. Di sekitarnya banyak terjadi kehancuran, malapetaka, kekerasan, lalu ketidakadilan dalam suatu pengadilan. Apa yang dialami oleh bangsa Israel pada masa itu? Pada masa itu bangsa Israel banyak sekali melanggar perintah Tuhan. Dan sebagai seorang nabi, Habakuk merasa tidak sanggup untuk dapat mengingatkan bangsa itu, mengingatkan untuk berdoa, mengingatkan untuk bertanya kepada Tuhannya apa yang harus mereka lakukan dalam hidup, apa yang telah mereka langgar. Apakah mereka sengaja melupakan segala perbuatan baik yang telah Tuhan lakukan kepada bangsa mereka pada zaman dulu? Pada masa itu, bangsa Israel di wilayah Yehuda Selatan mengalami kemerosotan moral. Tidak ada di dalam diri mereka keinginan untuk menghargai, mengingat segala hal yang telah Tuhan lakukan. Namun Nabi Habakuk terus mempercayai Allah di waktu-waktu yang tersulit. Bahkan kelihatannya ketika Allah tidak adil atau secara tidak berperasaan tidak melakukan apapun sementara orang baik menderita. Uniknya dalam surat ini Habakuk melakukan hal yang sama seperti halnya Nabi Ayub dalam kisahnya. Ia mempertanyakan kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang akan kau lakukan? Berapa lama lagi kami akan mengalami semua ini? Berapa lama lagi mereka yang baik tertindas, mereka yang tidak bersalah diperlakukan semena-mena? Berapa lama lagi Tuhan?" Tuhan menjawab kepada Nabi Habakuk, "Tidak lama lagi." Namun Tuhan juga memberikan keterangan kepada Nabi Habakuk bahwa ia akan membangkitkan bangsa Babilonia dan akan membuat bangsa tersebut menghancurkan bangsa Israel hingga bertekuk lutut. Dan terjadilah seperti apa yang dikatakan Tuhan. Bangsa Israel dibawa ke pembuangan. Namun ketika hal itu baru dikatakan kepada Nabi Habakuk, beliau menyatakan kepada Tuhan, "Bagaimana mungkin itu menjadi suatu penyelesaian? Engkau membangkitkan orang-orang Babilonia, lalu kemudian engkau menghancurkan kami. Apa yang lebih baik dari bangsa Babilonia dibanding bangsa Asyur yang sebelumnya telah memporak-porandakan kami? Apakah itu merupakan suatu jalan keluar agar bangsa kami tidak lagi mengalami kemerosotan moral?" Dengan sepenuh hati, Nabi Habakuk menyatakan kegelisahannya, menyatakan kekecewaannya terhadap kondisi tersebut kepada Tuhan. Nabi Habakuk terus membuat komunikasi kepada Tuhan. Dari kisah ini kita dapat melihat suatu contoh dalam kehidupan kita. Begitu saya membaca ayat ini, saya teringat pada kondisi bangsa Palestina yang saat ini sedang digempur habis-habisan, sehingga banyak orang di seluruh dunia menyatakan apa yang terjadi di Palestina bukanlah perang, tetapi genosida, pemusnahan massal, besar-besaran,
Karena korban yang terjadi akibat penyerangan itu rata-rata sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan. Mereka yang tidak berdaya, jatuh terkena runtuhan bangunan yang diserang oleh rudal. Banyak dari mereka anak-anak yang bahkan belum cukup umur, badannya hancur, otaknya terburai, seluruh isi tubuhnya keluar. Banyak korban. Seluruh bangsa berteriak memohon kepada bangsa Israel yang menggempur mereka, yang menggempur bangsa Palestina. Hentikan ini terhadap mereka. Sekarang saudaraku, engkau bisa bayangkan bagaimana apabila kita berada di dalam kondisi bangsa Palestina. Atau setelah saya pikir-pikir, tidak usahlah sampai ke kondisi seperti itu. Apakah kondisi hidup kita saat ini baik-baik saja? Banyak dari saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang mengalami penyakit. Karena selain kondisi perang di beberapa belahan negara di berbagai dunia, kita juga mengalami kondisi perubahan iklim yang sangat mengkhawatirkan. Pada siang hari panas terlalu panas, pada malam hari dingin terlalu dingin, sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Bahkan COVID yang sempat kita alami sebagai suatu pandemi yang membuat kita merubah seluruh kebiasaan kita dan menggunakan masker. Bagi mereka yang terkena COVID tentu teringat bagaimana rasanya ketika mengalami penyakit tersebut. Dan tidak hanya COVID. Salah satu anggota keluarga saya, ayah saya saat ini sedang dirawat karena terkena penyakit kanker stadium 4. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana saudara akan bertindak dalam posisi saudara? Saya punya rasa takut, saya punya rasa kalut, sehingga saya berikan kepada Tuhan. Namun di tahun ini, saya tidak hanya mengatakan rasa kalut dan rasa takut itu. Satu-satunya hal yang membuat kita semua berdiri adalah pemahaman bahwa firman Allah itu hidup. Pujilah namanya, hai jiwaku, pujilah Ia, karena segala perbuatan baiknya akan terus terjadi kepada kita selama kita mengimaninya. Segala perbuatan yang pernah Ia lakukan, termasuk juga apa yang terjadi di sekitar kita, meskipun kita belum mencapai pemahaman apa yang Tuhan capai atas seluruh kehidupan kita. Kalau ada orang sakit, bagaimana Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan hati untuk berdoa? Bagaimana kita dapat memuji dirinya yang telah memberikan hidup kepada kita semua? Saya belajar untuk memujinya dengan menaikkan puji-pujian. I speak Jesus in everywhere I am. I speak Jesus karena hanya Tuhan Yesuslah yang memiliki kekuatan untuk membangkitkan kita di saat kita terpuruk, menyemangati kita, memberi kita tujuan hidup. Tuhan Yesuslah yang memberi kita alasan untuk terus berdiri, untuk terus memuji Dia. Pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan hanya baginya. Haleluya.
Itulah yang selalu saya ungkapkan di dalam hati saya. Meskipun orang-orang di sekitar saya, seluruh anggota keluarga saya, merasa ingin menumpahkan saja kekeluhan mereka, ingin menumpahkan saja apa yang mereka alami, ingin menyalahkan orang. Tapi dengan kita memuji Tuhan, saya berharap saudara percaya Tuhan bertindak. Memang hasilnya akan sesuai dengan waktu Tuhan, tidak sesuai dengan waktu kita. Tapi dengan mempercayai pekerjaan yang Dia lakukan bagi kita, maka kita akan memperoleh keselamatan dari Dia. Sekian topik renungan yang saya bahas. Terima kasih telah mendengarkan sampai